Welcome to my channel. Bu Anita, ya mau mulai ya. Ya, baik. Maaf, Solika. Ya, baik. Bu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak, Ibu hebat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. peserta Dikdar di Grup Jenderal Sudirman Gumul yang kami hormati. Alhamdulillah, sore ini kita bisa berlatih dan mencoba menggunakan aplikasi SCC, Tirum, Vicon, dan SAC. Semoga lancar dan semua anggota bisa join. Amin. Dan marilah acara Vicon sore hari ini kita buka bersama-sama dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu telah hadir di tengah-tengah kita acara Vicon sore hari ini. Beliau yang terhormat Ibu Anita Sukarini SPD. Beliau adalah pengajar di SMA Bina Widya Solo, Jateng. Pada kali ini, beliau bertindak sebagai presenter di Vicon sore hari ini. Selanjutnya, di sana ada Ibu Dr. Anda Eni Rubianti MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SMPN 1 Bogorjo, Blora, Jateng. Beliau bertindak sebagai moderator. Dan saya sendiri, Titi Solikhatun, dari Madrasah Aliyah Negeri 2 Klaten, bertindak sebagai host. Baiklah Bapak dan Ibu peserta Dikdar Gumun, yang kali ini latihan ini bisa terselenggara berkat kerjasama antara Gumun dan BPJT. Untuk itu, acara akan segera kita mulai. Namun, perkenankan kami membacakan biodata dari presenter kita hari ini. Nama Anita Sukarini SPD. Beliau lahir di Wonogiri tanggal 16 Mei 1990. Jabatan Guru Kimia di SMA Bina Widya Solo. Alamat, beliau tinggal di Jebres, Surakarta. Kemudian pendidikan terakhirnya adalah S1 Pendidikan Kimia Universitas Negeri Surakarta angkatan 2008. Begitulah biodata dari presenter kita hari ini, Ibu Anita Sukarini SPD. Kita lanjutkan dengan biodata dari moderator kita kali ini, nama Dr. Anda Eni Rubianti MPD. Beliau lahir di Blora tanggal 13 September 1967. Jabatan Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Bogorjo, Blora. Pendidikan S1 dari IKIP Semarang tahun 1990, jurusan Matematika. Kemudian pendidikan terakhir S2 dari UNES Semarang tahun 2014. Baik, demikian sekilas biodata dari presenter dan moderator kita kali ini. Bapak dan Ibu, sebelum acara Vicon
kita mulai. Kami ingatkan kepada Bapak dan Ibu peserta semuanya, dengan tanpa mengurangi rasa hormat kami, demi kelancaran acara ini, maka saat presenter memaparkan materi, kami mohon semua mikrofon peserta dimatikan. Terima kasih. Untuk selanjutnya, kami serahkan kepada moderator, Ibu Dr. Anda Eni Rudianti, MPD. Dipersilakan. Matur nuwun Bu Siti Solihatin ya. Matur nuwun, selamat sore Bapak Ibu semuanya. Saya di sini bertugas sebagai moderator. Tadi sudah diperkenalkan oleh Ibu Siti Solihatin, dan saya hanya membantu Ibu Anita untuk memaparkan karya beliaunya. Dan kali ini Bu Anita akan menyampaikan presentasinya tentang aplikasi media pembelajaran SAC. Dan mohon Bapak Ibu sekali lagi untuk bisa mematikan atau menonaktifkan mic-nya, sehingga kita bisa mendengarkan apa yang disampaikan oleh Bu Anita dengan baik. Dan saya ingatkan kembali Bapak Ibu untuk bisa mengisi absensi yang sudah saya share di chattingan penjenengan di situ. Saya kira itu tidak berpanjang lebar. Waktu saya serahkan ke Bu Anita. Nanti intinya Bapak Ibu, yang pertama Bu Anita menyampaikan tanya jawab langsung bisa, ataupun nanti bisa tanya jawab yang lewat chattingan bisa saya sampaikan. Kemudian kita tutup bersama dengan kesimpulan Bu Anita dan Bu Siti Solihatin. Saya kira itu Bapak Ibu. Mendengarkan apa yang akan disampaikan Bu Anita. Waktu saya kembalikan ke Bu Anita. Monggo Bu Anita. Ya Ibu, terima kasih kepada Ibu Siti Solihatin sebagai host hari ini. Kemudian juga Ibu Anita selaku moderator. Terima kasih. Bapak dan Ibu, sama-sama Ibu. Saya mohon sekali lagi untuk mematikan mikrofonnya. Ayo Bu Siti Soliha. Ya, halo Ibu. Saya off-kan Ibu. Jadikan saya presenter ya Bu. Sudah Ibu. Sudah, mikrofonnya sudah saya serahkan ke Ibu. Dijadikan presenter. Jadikan presenter Bu. Pas Bu. Oh ya. Bu, maaf. Bu yang SCC Bu. Yang Anita sekarang ini SCC. Saya ada 2 akun. Jangan yang PC. Ayo, gitu ya. Yang PC kan nggak bisa presentasi Android. Nah ya. SCC. Soalnya saya Oke. Yang bawah. Ya, sudah. jadi kon mateni. Sudah, mikrofonnya sudah saya serahkan ke Ibu. Halo, Bu Anita. Alhamdulillah, Bu. Setelah Alhamdulillah. Alhamdulillah kelihatan Bu. Alhamdulillah. Ya Bapak Ibu, kita sudah ketemu dengan Bu Anita sebagai presenter kita. Kok masih kosong ya? ini untuk minta cepat ya. Bapak Ibu yang lain mohon mikrofon dimatikan. Nah ini saya akan mempresentasikan video pembelajaran saya yang saya buat di
Maaf, screen tidak ada tampilan, Ibu. Screen sharing is active. Screen-nya nggak ada tampilan. Iya, tapi ya jangan. Kok betul? Aduh, terpental saya Pak. Tampilan ini. Sebentar, terpental. Masih. Oh, desktopnya. Mungkin buka dulu filenya, Bu, biar nggak ke desktop. Ya, Iya ya, waktu dulu diminta desktop ya. ya Bu Anita. Ada suaranya ya. Pelajaran kimia ya. Kok nggak dijelaskan ya pakai suara penjelasan gurunya? Ya, suara nggak ada suaranya. Oh, ada suara. Betul nih, suara ditunggu. Ya, nggak ada suaranya ini. Ya, suaranya nggak muncul Bu Anita. Halo, Ada suaranya, Bu. Bu Anita. Ada yang ngompa lagi nih. Assalamualaikum, Bu. Suaranya Pak Ucok ya ini ya? Ada suara feedback. Ada suara feedback. Pak Ucok hadir. Oke, Pak. Oh, ini masih double yang kayak malam itu ya? Jadi pakai 2. Bikin apa ya, Bu? Begitu ya. Suaranya. Jangkrik, Pak. Halo? Sudah terdengar, Bu? Terdengar Bu. Oh, tadi kayaknya ada di tempat nih. Oke, saya ulangi ya Bapak Ibu. Langsung saja. Saya ulang lagi dari awal. Suaranya hilang lagi Bu. Ya Bu, ini lagi diem Bu. Ini saya lagi membuka. Kirain. Iya. Oke, sudah nampak ya? Ya sudah. Ya. Bapak Ibu, tadi ada teknisnya sinyal. Baik, sudah nampak semua ya. Ini media pembelajaran yang saya buat. Oke, nanti Bapak Ibu kita wajib untuk membuat ini. Nah, ini materi saya adalah tata nama senyawa kimia. Ini materi kimia SMA kelas 10 semester
semester genap ya Bapak dan Ibu. Nah di sini yang harus ada di dalam aplikasi SAC sesuai juknis adalah ada beranda, kemudian materinya atau kontennya, kemudian latihan, kuis maksud saya, dan developer. Untuk latihan ini hanya tambahan saya, ini tidak wajib ada. Jadi ada 4 yang wajib ada di media pembelajaran yang Bapak Ibu buat. Nah sekarang saya ini tombol yang ada di bawah ini harus aktif semua ya Bu. Jadi harus aktif menuju link isi materinya. Kalau materi ya materi, kuis ya kuis, developer itu pengembang. Saya akan langsung ke materi. Oke, di sini daftar materinya saya membuat 4 bagian, yaitu tata nama senyawa kovalen biner, ion, asam basa, dan organik. Ya, ini mungkin tidak lengkap seperti modul karena aplikasi memang dibuat seminimal mungkin, tapi cukup efektif untuk atau efisien untuk siswa. Saya akan coba, ini bisa diklik semua Bapak Ibu. Ini tata nama senyawa kovalen biner. Kemudian saya klik materi, kita ke tata nama senyawa ion. Dan saya kembali ke materi, bisa ke senyawa asam basa. Saya klik senyawa organik ke sini. Nah, jadi mirip seperti PPT, tapi ini terinstall di Android. Nah, ini materi yang pertama itu tentang tata nama senyawa kovalen biner. Jadi Bapak Ibu bisa membaca. Jadi untuk penamaan secara singkatnya menggunakan awalan yaitu dari 1 sampai 10. Ini biasanya yang untuk jenjang SMA tidak terlalu kompleks ya. Jadi paling untuk jumlah unsur itu sampai 5 atau 6 atau 7. Jadi untuk penamaannya itu menggunakan awalan, monodipri, tetra, penta, dan seterusnya. Kemudian untuk akhiran, untuk senyawa, maksud saya unsur kedua, diberi akhiran. Nah, baik. Statusnya inti-inti akhirnya ada next, saya di sebelah kanan bawah ada tombol tekanan hijau, selanjutnya saya klik ya ini. Nah, ini akan menuju ke halaman selanjutnya. Baik, di sini tata nama senyawa kovalen biner. Saya berikan tabel-tabelnya supaya anak-anak bisa menghafalkan unsur-unsur yang termasuk non-logam itu apa. Jadi mereka nanti paham apa cara untuk penamaannya. Saya berikan contoh, ini contohnya apa. Jadi nanti siswa bisa untuk latihan yang untuk acuan. Contohnya misalnya CO itu karbon monoksida dan SO2 itu belerang di oksida. Saya klik next lagi selanjutnya yang kanan bawah. Selanjutnya ini kemudian masuk ke berikan tabelnya saja. Ini tabel ada banyak sekali, ada yang saya berikan yang tanpa Romawi saya letakkan di sebelah kiri, kemudian untuk yang penama dengan Romawi saya letakkan di sebelah kanan. Jadi saya anak-anak nanti juga sekaligus menghafalkan juga dengan ini. Jadi misalnya anak-anak lupa ketika dia membawa handphone, membuka aplikasi ini langsung tidak usah kita browsing langsung bisa tahu, bisa ketemu tabel-tabelnya ini. Saya klik next lagi. Ini tadi kation, kemudian anion. Tabel anionnya ini sudah saya berikan untuk anak-anak supaya mereka bisa membacanya di sini. Sudah cukup saya berikan yang lebih dari cukup ini yang biasanya keluar di soal. Setelah itu saya berikan aturan dan juga contohnya. Jadi aturannya apa, kemudian saya berikan contohnya supaya nanti anak-anak bila menemukan soal lain itu bisa paham. Oh ternyata, karena kalau ini kan gurunya tidak ngomong ya, jadi anak-anak harus literasi sendiri, harus memahami sendiri bagaimana cara menyelesaikan permasalahan atau soal yang mungkin akan diketemukan nantinya. Baik Bapak Ibu, selanjutnya lagi, ini untuk tata nama senyawa asam basa sudah saya berikan ringkasannya juga di sini beserta dengan contoh-contohnya. Jadi sahabat ini memang tujuannya untuk memudahkan siswa belajar tata nama senyawa Bapak dan Ibu. Dan ini bisa, karena tata nama itu nanti akan dipakai terus kelas 11 dan 12. Jadi kenapa saya memilih materi ini, karena akan dipakai terus. Kelas 11 juga butuh
menggunakan tata nama juga kelas 12. Jadi ini bisa dipakai di semua jenjang walaupun konsep dasarnya itu diajarkan di kelas 10. Kemudian yang terakhir itu tata nama senyawa organik. Nah ini saya berikan sedikit saja karena memang tidak terlalu banyak yang dibahas. Saya berikan contoh tabelnya. Kemudian akan saya coba klik ke sebelumnya ya. Sebelah kiri bawah ada panah ke kiri, ada tulisan sebelumnya, akan saya klik. Nanti akan menuju ke halaman sebelumnya Bapak Ibu. Nah, ini fungsi tombolnya seperti ini. Nah, ini untuk yang halaman pertama saya tidak berikan tombol sebelumnya karena memang sebelumnya ini tidak ada halaman sama sekali. Begitupun dengan yang halaman terakhir tadi tidak saya berikan tombol selanjutnya karena sudah bagian akhir. Sekarang kita menuju ke, kalau misalnya kita klik beranda ya, yang gambar rumah ini, rumah beranda saya klik, nanti akan kembali ke home. Nah, jadi ini seperti aplikasi begitu. Jadi yang penting tombolnya itu semuanya akan menuju ke target materi masing-masing. Saya klik kuis. Jadi selain beranda materi ada kuis juga. Nah ini jika kuis Bapak Ibu boleh langsung membuat ke soalnya. Jadi nanti soalnya minimal 5 atau 5 saja Bapak Ibu dengan nilainya masing-masing 20. Jadi nanti ketika anak-anak mengerjakan ini dia interaktif. Kalau menjawab benar nilainya 20, kalau menjawab salah 0. Jadi jika menjawab benar semua total nilainya 100. Kita akan klik untuk mulai. Saya klik untuk mulai ini ya yang biru ini. Nah, ini soalnya di sebelah kiri atas ada kolom nilai papan skor. Ini masih 0 karena belum mengerjakan. Itu misalnya anak-anak nanti ingin menjawab, tinggal klik jawaban yang A, B, C, atau D. Jadi ini jawabannya adalah NaClO itu natrium hipoklorit ya. Oh ini ada tipe dikit. Yang B berarti saya klik yang B. Nah, akan menambah nilainya 20. Kemudian bahan dasar dari sabun mandi adalah kalium hidroksida. Rumus kimianya yang betul adalah A, KOH. Saya klik KOH. Nah, nanti akan menambah nilai 20. Kemudian nomor 3, kandungan dari gas LPG adalah, harusnya jawabannya metana, tapi saya pura-pura tidak tahu, saya coba jawabnya butana. Padahal seharusnya metana. Saya klik A ya. Salah, ada tombol salah, dan nilainya tidak bertambah. Kemudian nomor 4, atar terasa asam karena mengandung asam kita. Rumus kimia dari asam asetat adalah yang B. Saya coba klik yang B, bukan yang benar yang B. Itu menambah nilai 60. Kemudian pasangan yang tepat rumus kimia dengan nama sebenarnya yang betul adalah D, Bapak Ibu. D nanti akan menambah 20 ya. Ini soal terakhir. Saya klik D. Jadi nilai akhirnya 80 dan nanti ini sudah selesai aplikasinya, akan menuju ke developer. Developer ini adalah identitas dari pembuat aplikasi ya Bapak dan Ibu. Jadi karena kita Digdarnya tuh Gumun bekerja sama dengan Balai Bahasa, jadi diberi logo Guru Mengajar untuk Nusantara dan juga Balai Bahasa. Kemudian diberi identitas pembuat soalnya siapa. Kemudian saya beri tanda home di kanan bawah. Saya klik beranda, nanti akan menuju ke beranda lagi. Ya, seperti ini Bapak dan Ibu. Jadi tadi semua tombol sudah aktif ya menuju ke target halaman yang akan dituju. Jika materi akan menuju ke materi, jika latihan yang menuju ke latihan, kuis dan developer. Kalau saya klik developer di sini dari beranda juga akan menuju ke developer. Nah, begini. Tadi saya klik tombol developer. Saya klik beranda akan kembali ke beranda. Kemudian saya klik kuis akan menuju ke kuis. Jadi begitu. Nah ini Bapak dan Ibu sedikit
pemaparan saya ya mengenai media yang saya buat dengan aplikasi SAC mungkin memang belum sempurna ya, karena memang kita maksud saya ini tidak punya basic coding yang biasanya dipunyai oleh para ahli IT, TIK itu. Dan memang aplikasi SAC ini kelebihannya adalah pembuatannya kita tidak perlu melakukan coding dengan bahasa pemrograman yang sulit itu, karena melakukan coding itu ternyata tidak mudah ya Bapak dan Ibu. Demikian tadi pemaparan saya mengenai media pembelajaran Android yang saya buat dengan aplikasi SAC. Semoga bisa menjadikan gambaran untuk Bapak dan Ibu besok untuk membuat dan bisa menjadi gambaran untuk melakukan penugasan. Begitu Bapak dan Ibu, mungkin ada yang ingin ditanyakan, silakan saya kembalikan ke Ibu Eni ya. Eni silakan. Waktu saya kembalikan. Sore Mbak Anita. Ya, Bu Eni. Ya Bu, kurang lebihnya seperti itu. Mohon maaf kalau mungkin banyak kekurangan. Ini saya sebenarnya tadi sudah agak panik, tapi alhamdulillah sudah sana ya. Walaupun saya mungkin agak kurang jelas ya Bu menjelaskan, karena sudah sore juga nih. Saya takut Bapak Ibu yang mungkin ada di waktu Indonesia Tengah atau waktu Indonesia Timur sudah malaman ini. Jadi ini hanya uji coba Bapak dan Ibu, belum yang sistem sebenarnya. Monggo Ibu Eni. Ini maksud saya. Tanya ya Bu Anita. Dia nih Bu Sinta nih, Bu Ari, yang dari. Oh, dari apa Bu? Bu, itu boleh tak info sekarang nggak itu SAC-nya? Berbayar nggak itu ya? Ibu atau gimana? belum Yang aplikasinya itu loh. Aplikasinya. Kalau Ya. itu nanti trial itu Bu, 30. Oh, Iya. Trial ya? Trial 30 hari. Kemarin Pak Wahyu itu ada tips sih. Kalau misalnya sudah 30 hari kayaknya harus di-setting dibundurin atau kurang mendengar. Atau yang lain mungkin punya sebulan itu udah selesai tuh. Kalau 30 hari itu mungkin itu sudah cukup ya. Maksudnya gini, misalkan ini saya info sekarang sebulan ke depan, nah itu di save itu masih bisa berjalan nggak itu? Apa gimana ya? Kalau di masih sebenarnya, maksudnya kalau di projectnya kan bukan itu kalau tipenya AHL, artinya bisa dengan pindah ke laptop bisa. Oh gitu, iya. Makasih Bu Anita. Iya, terima kasih Bu. Sore Bu Anita. Ya, Bu Sinta nih. Menghayati Bu. Ya, Sore Bu. Bu. Mas, ya, ya. Kemarin itu saya juga menginstal SAC-nya di handphone. Sedangkan kan jawaban Bu Anita, SAC itu SAC itu kita harus installnya di laptop kan ya Bu?
Itu Betul, masih Bu. boleh nggak ya Bu kalau udah pernah masuk sekali? Tidak masalah sih menurut saya, Bu. Itu nanti kan karena trial, kita kan tidak Ya. wajib memasukkan registrasi Gmail. itu ya. Kita hanya mau seperti lalu next atau itu waktu iya. Oh iya. Di registrasinya yang kotak-kotak itu kosong saja, Bu. Nanti klik saya, Bu. Jadi setelah menginstal, membuka programnya kan minta kode registrasi sama email. Nanti kode registrasinya kosongi, kemudian emailnya diisi email Ibu, terus klik yang trial. Ya. Ada 2 pilihan, trial sama Ikutinya dari petunjuk yang Bu Anita kirim ya. Kemarin kan saya mencobanya SAC-nya dari Play Store. ya. Kalau Play Store itu saya kemarin berarti- penasaran juga, Bu. Saya penasaran nyoba ke Ya. Play Store. Ternyata ada komen-komen di bawah itu cuma seperti petunjuk saja, Bu. Jadi bukan tidak bisa membuat videonya, Bu. Saya baca komen-komen di bawah. Iya. Ya, mohon maaf saya tadi memang terlambat karena baru pulang dari sekolah. Kemudian Oh, itu iya. tadi saya melihat aplikasi Bu Anita SAC. Itu kan ada Ya. kode, ada apa? Ada gunung, ada bahasa apa? Pokoknya ada seperti apa ya? Seperti icon-icon itu. Apakah nanti di aplikasi kita juga harus ada icon-icon itu, Bu? Ya, Misalkan gunung. aplikasi itu di kalau saya ya di developernya, di pengembangnya itu harus diberi logo Gumun dan logonya BBJT, Bu, wajib. Itu sudah ada di Wajib ya, Bu. juga masukkan. Kemudian nanti minimal ada itu adalah tombolnya itu beranda, materi, Ya. kemudian tweet atau latihan dan developer atau jadi ada 4 tombol utama. Nanti kalau sudah masuk ke halaman materi misalnya itu kan nanti banyak banget materinya, Bu, nggak mungkin satu layar kan, pasti beberapa layar ya. Ini tapi saya kalau nggak salah 6 layar atau 8 layar. Itu nanti kita tampil tombol back dan next gitu. Kalau bikin yang tadi Bu Anita itu sepenuhnya itu bikinnya di laptop ya, Bu? Iya, Bu. Ini memang pemrogramannya khusus untuk di laptop. Cuma nanti kalau sudah jadi, installnya itu di handphone. Tapi kita diajarin kan ya, Bu, step by step? Oh, tentu, Bu. Kan sebenarnya ini tuh curi start, Bu. Ada beberapa. Tidak saya ini saya curi start dulu supaya ya ada gambaran sih. Karena untuk jadwal di jadwal itu pembuatan SAC mulanya minggu depan sebenarnya. Minggu ini untuk latihan FCC dulu. Tapi karena latihan FCC itu tidak terlalu sulit ya Bapak Ibu. Jadi saya pikir sehari 2 hari sudah cukup. Karena beberapa fasilitator grup itu juga ada yang sudah mulai dari belum mulai malah sudah latihan FCC juga kemarin. Jadi ini memang kami sedikit sulit start karena SAC itu butuh waktu lama. Ada yang mungkin sebenarnya kalau sudah paham langsung sehari jadi, Bu. Tapi kan mungkin ada yang sibuk jadi sehari 2 hari, bahkan seminggu baru jadi. Jadi untuk mengantisipasi yang nanti minggu depan sibuk, ini kan bisa mencicil dulu. Coba dulu mungkin dulu. Ya, Anita nanti mungkin step by stepnya pasti ada YouTube-nya ya, Bu? YouTube-nya kemarin sudah saya share, Bu, punya Bu Ari Widayani. Iya, punya Pak Wahono juga ada. Kemudian kemarin saya sudah berikan tombol-tombolnya itu tidak ada waktu untuk membuat tombol sendiri, bisa menggunakan aset yang saya share kemarin, boleh silahkan. Tapi jika pengen yang lainnya, ingin mengkreasi sendiri, misalnya tombolnya ingin dibuat matematika untuk guru matematika atau yang sejarah ingin dibuat candi atau bagaimana, nanti silahkan, itu sudah kreativitas Bapak dan Ibu sendiri. Tapi yang pasti unsur yang dinilai itu harus ada, Bu.
Mau bentuk tombolnya seperti apa, backgroundnya seperti apa, itu bebas di peserta. Begitu. Nanti hari Senin itu kan juga, ya. Iya Bapak dan Ibu, hari Senin nanti kan besok pembukaan, kemudian ada materi Sabtu Minggu. Senin hari terakhir itu nanti ada pemateri Pak Samsuri, itu yang akan memaparkan bagaimana membuat media dengan SAC. Nanti dengan Pak Muhammad Samsuri itu hari Senin, bisa cek di jadwal Bapak Ibu. Iya siap. Jika ingin mengikuti live-nya ya. Kalau di YouTube kan, sebenarnya kalau YouTube Bapak Ibu bisa pause, misalnya pas membuat kan, oh lupa, pause lagi, balik lagi. Kita lihat ya. Iya, bisa seperti itu. Senin tanggal 8 ya Bu Anita? Iya, tanggal 8 itu dijadwal dengan Pak Samsuri. Nanti dijelaskan secara langsung. Begitu, jika ingin misalnya Bapak Ibu join dengan HP, terus menyiapkan laptop sekalian praktek, itu mungkin bisa Bu hari Senin dengan Pak Samsuri. Begitu. Sekalian belajar perekaman ya Bu? Iya, rekaman itu dengan Fastone-nya itu. Kalau perekaman itu nanti itu Bu, tugasnya host moderator. Oke, maksudnya kan untuk materi Pak Samsuri itu kan waktu kita lupa ya kita rekam kan, boleh ya Bu? Boleh sekali Bu, sekalian malah untuk uji coba perekaman itu nanti ya. Merekam sendiri lebih pas ya Bu. Makasih Bu Anita, selamat sore. Bu Nur Hayati, sami-sami, selamat sore. Monggo, Bu Eni. Bu Anita mau tanya. Tadi soal rekaman. Bu Siti Mulyani, Bu. Aja, monggo Bu. Soal perekaman, Bu. Yang bisa merekam itu hanya host atau kita juga bisa merekam kalau kita sebagai peserta? Pengalaman saya ya Bu, dulu ikut di kelas ini, biasanya instruktur itu membackup jika memang sedang longgar, itu pasti jika longgar akan membackup. Jadi pertama itu, jadi peserta lain juga boleh Bu, misalnya temannya Ibu, grup Ibu kan grup, misalnya Bu Siti Mulyani grup 1 misalnya ya Bu, terus ada teman dari grup 4 mau nonton sekalian ngerekam, itu diperbolehkan sekali Bu. Karena begini Bu, nanti kalau Ibu sebagai presenter tidak ada rekamannya, nanti terpaksa mengulang Bu presentasi. Itu 2 kali. Iya, rekamannya itu dari sistem atau kita merekam di luar sistem Bu? Lebih amannya menggunakan Fastone Bu. Oh, Fastone. Yang di luar, usahakan jangan, iya jangan yang nanti pasti mengganggu itu. Takutnya nanti programnya jadi terganggu karena sekaligus dia berat ya Bu. Pikir memang sangat berat dibandingkan Zoom atau Webex ya. Ini lebih berat ya. Jadi, kalau kadang suara putus atau kadang ngelak, kadang itu loading itu mohon dimaklumi karena memang dari sisi aplikasinya memang tidak seringan Zoom atau Webex gitu. Bu Anita, saya mau koordinasi. Bu Anita, halo? Ya, Saya mau koordinasi. Bu, sudah dibagi-bagi kelompok. Saya dapat kelompok 8. Berarti itu yang kelompok 8 itu terintegrasi ya Bu? 1 kali jadi host, 1 kali jadi presenter, 1 kali jadi moderator gitu ya Bu? iya Bu, jadi nanti masing-masing actionnya 3 kali Bu. Karena kemarin itu 28, yang kelompok 9 terpaksa 4 kali. Jadi nanti apabila ada yang sudah bertugas tapi satunya belum bertugas, nanti saya bisa bantu moderator, host atau presenter Bu. Jadi berarti itu benar nggak sih Bu Anita? Ini saya lagi berpikir ini aja. Kalau host itu ekivalennya host itu yang punya room, berarti dia harus menyiapkan absensi ya? Yang menyiapkan absensi presenter Bu. Presenter membuat presensi, kemudian diserahkan ke host moderator. Nanti yang meng-share host dan moderator. Tapi host dan moderator boleh Bu membantu. Host dan moderator boleh membantu, tapi nanti jangan lupa
file hasil presensinya tuh diberikan ke presenter. Tapi kalau presenter sendiri yang membuatkan enak. Ya, kalau presenter sendiri kan lebih enak. File saya yang butuh presensi, saya yang punya file sendiri gitu. Jadi tidak perlu minta-minta begitu, Bu. Jadi itu koordinasi. Nanti jadi tiga peserta itu silahkan nanti misalnya Ibu jadi presenter, terus yang membuat presensi ibu hostnya aja, itu juga nggak apa-apa. Yang penting kerja tim, yang penting semua file itu nanti jangan sampai ada yang tercecer atau hilang, Bu. Jadi setelah selesai semua file segera dikumpulkan, entah itu rekaman, entah itu presensi, flyer, itu mohon segera dikumpulkan. Saya kira ini Bu Anita, berarti mohon izin Bu Anita, mungkin saya kira kan karena itu ruangan kita ya, saya kira tuh host ekivalen dengan presensi, moderator ekivalen dengan flyer, sedangkan si presenter ekivalennya adalah dengan rekamannya gitu. Maka saya mohon petunjuk gitu, Bu. Oh, ya Bu, jadi ya seperti ini tadi, host itu kan yang punya room. Nanti tugasnya host itu berat. Apalagi kalau pesertanya seperti kemarin 300, Bu. Saya kemarin ada kewalahan mematikan mikrofon karena harus satu-satu checking. Jadi host pasti nanti, kalau host itu sudah nggak bisa lihat chat dan sebagainya. Kalau misalnya ada peserta yang mic-nya on, pasti akan fokusnya itu ke mikrofon peserta, Bu. Itu pasti. Iya. Itu situ. Kemudian menjadikan presenter pada peserta yang ditugasi sebagai presenter seperti Bu Soliha tadi, ya, akhirnya berhasil menjadikan saya presenter ini. Kemudian untuk moderator sebenarnya peserta, Bu. Di sini kalau di FCC kan hanya ada fitur host dan presenter. Untuk betul. Ya, untuk moderator itu sebenarnya peserta, tapi yang nanti membantu atau menjembatani kegiatan ya. Kegiatan. Jadi hostnya biarkan aja, Bu. Hostnya biar ngurusin mic kalau menurut saya itu intinya gitu. Nanti moderator yang melihat chatting, kalau ada peserta yang bertanya, nanti melihat chatting, menuliskan, mengarsipkan, nanti ditanyakan ke presenter, kemudian meng-share presensi juga. Kalau host sedang sibuk dengan mikrofon, nanti membantu host juga gitu. Karena di sini yang bisa kalau besok Bu full pakai handphone atau pakai laptop kita, Bu? Kalau pertemuan besok pembukaan, Bu, maksudnya? Iya, pembukaan. Pembukaan boleh dengan handphone, boleh dengan laptop, silahkan, Bu. Tapi mungkin saran saya, anjuran, ini hanya saran sih Bapak dan Ibu, ketika besok join pembukaan itu kan pesertanya dimungkinkan sampai 1000 lebih juga mungkin. Mungkin karena 1000 peserta, sebisa mungkin videonya itu, kameranya itu di off kan saja ya Bapak dan Ibu. Tadi saya membaca ada yang kok hostnya wajahnya tidak nampak, kok moderator sama presenter wajahnya tidak nampak. Ini memang sengaja Bapak dan Ibu. Jadi memang tidak untuk nampak wajahnya. Yang penting suara kita masuk, share konten kita masuk gitu Bapak dan Ibu. Karena kalau nanti di peserta semuanya video menyala itu pasti berat banget sih di peserta itu. Jadi mungkin mohon maaf, lebih amannya kameranya off saja. Kemudian ketika masuk mikrofonnya juga langsung di off kan. Tapi saya juga memaklumi kadang Bapak Ibu itu ada yang lupa mematikan mikrofon, ada yang mungkin sedang dengan anak kecil lupa kepencet jadi on. Nah, itu saya sih memaklumi, makanya itu adalah tugas dari hostnya untuk mengelola room supaya termasuk mengawasi mikrofon. Jadi hostnya ini sekaligus pengawas mikrofon gitu, Bu. Tapi kalau pesertanya tuh mikrofonnya sudah off semua, host enteng kerjanya, Bu. Iya, jadi kalau pesertanya sudah paham dengan bagaimana teknis dari video conference atau Vicon ini, kalau masuk sebagai peserta langsung off mikrofon, itu host enak sekali, santai, bisa
bisa sambil melihat chat, bisa membantu moderator share presensi dan menjawab pertanyaan di kolom chat gitu Bu. Ini berarti mengelola room Bu sebenarnya. Jadi kita rapat tapi rapat meeting maksudnya Bu. Mungkin ada mau ditanggapi Bu? Tadi Bu Nur Hayati sudah. Terima kasih Bu. Iya, terima kasih kembali. Mungkin ada Bapak Ibu Syukur yang mau ikut menjawab atau menanggapi, atau mungkin kata-kata saya masih ada yang kurang tadi, belum jelas. Ini Bu Emi Rubianti, Bu, di mana ini Bu moderator saya? Ini sudah jam 5, Bapak Ibu bagaimana, mau diteruskan atau sudahi dulu? Itu tadi Bu Anita tadi ada pertanyaan dari Bu siapa ya, Bu Elin ya. Itu siapa yang tugas merekam gitu tadi ya? Sudah terjawab ya tadi ya? Iya. Tugas merekam itu host atau moderator Bu. Presenter itu kalau dia punya 2 laptop, join dengan 2 laptop, boleh yang laptop satu untuk merekam. Tapi jangan merekam ketika Bapak Ibu ya Bu. Nah, apalagi ini kan di handphone, jangan merekam dengan di handphone ya. Maaf saya tadi arahnya saya masih ingat menggunakan PPT. Jadi mungkin Bapak besok kan presentasi dengan handphone. Nanti bisa join dengan akun lain menggunakan laptop, kemudian merekam sendiri juga boleh, tapi yang wajib merekam host dan moderator. Jadi semakin banyak yang merekam itu semakin baik, karena tidak mesti perekaman itu berhasil. Misalnya tiba-tiba hostnya nge-like terus live meeting kan, akhirnya rekamannya jadi hilang. Jadi itu saya koordinasi ya saja dengan host, moderator dan presenter itu saling koordinasi dengan instruktur juga. Jadi nanti instruktur pasti kalau luang akan membantu untuk melakukan perekaman Bu. Ini saya juga sambil rekam. Makanya saya tadi join dengan dua nama, yang saya beri tanda PC itu yang saya dengan laptop saya sekaligus rekam. Kemudian yang SCC itu yang saya join dengan HP yang saya gunakan untuk presentasi, karena presentasinya menggunakan aplikasi Android yang harusnya pastinya menggunakan handphone gitu Bapak dan Ibu. Bagaimana? Bu Anita, tadi Bu Anita bilang kalau pada saat merekam jangan pada saat kita presentasi. Nah, berarti kan sudah pasti kita presentasi itu karena berbasis Android ya Bu. Ya. Yeah. Nah, berarti kalau di laptop kita buka FCC lagi, walaupun itu adalah room kita, atau kita buka FCC ikuti room lain karena kita presenter, boleh kan kita sambil merekam Bu? Di laptop. Bu. Malah bagus gitu Bu. Jadi nanti backup-annya banyak Bu. Karena rekaman ini mohon maaf nanti sudah dikumpulkan sebagai bukti tugas, nanti diupload ke YouTube. Kemudian dimasukkan link YouTube-nya ke nanti link penugasan Bu, link unggah tugasnya. Oh, nggak masukin tugas ya Bu? Oh. Ya, tugas. Jadi nanti kalau presenter itu tidak punya rekaman, yang rugi presenternya Bu. Misalnya Ibu jadi host, berhasil merekam presenter lain, kemudian Ibu jadi presenter, ternyata hostnya Ibu gagal merekam, nanti Ibu harus presentasi lagi. Jadi video rekaman presenter gitu. Oh, jadi nanti rekaman itu tidak ujung tombak untuk ke YouTube itu ya Bu? Enggak usah ya? Unggah ke YouTube. Diunggah kan Bu? Diunggah, betul. Diunggah ke YouTube Bu. Nanti untuk pengunggahan ke YouTube bisa minta tolong Bu, orang lain boleh, yang penting bisa mengunggah. Ya Bu, ya. Karena mohon izin memang ya Bu. Ya, silakan.
Mohon izin, saya kira saya pernah mengikuti juga dulu kegiatan ini di Jawa Barat, Bu. Cuman ending-endingnya itu memang apa yang kita rekam kita akan masukkan ke dalam YouTube gitu. Maka tadi saya katakan bahwa si presenter itu kan yang mempunyai materi, maka dia berhak dia yang mempunyai rekaman tersebut. Misalkan si moderator merekam pun rekamannya itu harus diberikan kepada si presenter karena materinya itu dari si presenter. Kalau dulu begitu, Bu, makanya saya menanyakan ulang cara main di Gumun ini. Mohon izin. Iya, Bu, sama seperti itu, persis. Betul sekali. Jadi rekamannya itu nanti memang untuk presenter. Apabila host dan moderator itu merekam, maka rekamannya nanti akan diberikan ke presenter. Presenter nanti yang mengunggah ke YouTube. Intinya itu adalah tugasnya presenter yang mengunggah ke YouTube. Nah, nanti link YouTube-nya nanti yang akan dikumpulkan. Ya, ke kantong tugas kan, Bu? Betul. Ya, betul sekali, Bu. Ya berarti hampir mirip, Bu, cuman bedanya kalau di sana itu pakainya, mohon izin, Bu, di sana itu pakainya Webex, saya dapat ilmu ini pakai FCC, Bu. Kemudian pembuatan soal saya mau belajar itu, Bu, karena nggak sampai ke situ kalau yang di sana yang pernah saya ikuti. Makanya ini materi banget gitu, pengen belajar bikin sampai aplikasi, karena kan biasanya kita pakai doang gitu, Bu, nggak bisa bikin saya. Jadi saya juga pengalamannya seperti itu sama, Bu. Jadi menggunakan Webex ya. Tuh, kemudian share materi juga dengan PPT saja, PPT biasa, PowerPoint, menggunakan laptop. Cuman ini ya, Bu, penyakitnya FCC ini suaranya putus-putus gitu loh, Bu. Tidak sebening Webex ya, Bu. Atau saya nih handphonenya. FCC ini memang sedikit berat, Bu. Makanya saya kemarin sarankan untuk kamera dimatikan saja. Oh ya, siap. Ya, jadi kemarin bukan masalah tidak mau menampilkan wajah atau bagaimana, karena memang agar kerja FCC-nya itu juga lebih ringan gitu, Bu. Karena kalau berat kan nanti pasti akan nge-lag, dan yang spek, ya maaf kalau saya spek komputer saya ini kan juga bukannya spek tinggi, bukan yang komputer yang speknya RAM-nya tinggi atau CPU-nya yang bagus, tapi yang biasa saja untuk membuat materi saja, untuk sekolah, keperluan sekolah saja. Jadi ya kalau terlalu berat kerjanya FCC, kadang juga dia seperti apa ya, Bu, berat gitulah, begitu. Makasih, Bu, kita mau diberikan ya. Ya, Ibu, sami-sami. Bu, Ibu mungkin sudah sore ini. Bu Eni bisa itu, Bu, atau langsung Bu Solihah saja ditutup, Bu. Iya. Maaf, Ibu. Bukan tidak mau menyampaikan, tapi sudah terlalu Ya, sore, baik, mohon maaf. Pak Ibu. Ya, mohon maaf ya, ini Bu. Terima kasih sekali kami haturkan kepada Ibu yang terhormat Bu Anita Sukarini SPD yang telah memaparkan SAC-nya pada sore hari ini. Dan tak lupa kami haturkan banyak terima kasih kepada semua peserta yang sudah masuk, yang sudah bergabung di room Vicon kali ini. Mudah-mudahan semuanya sehat, ilmu yang kita dapat berkah, dan semua menjadi bahagia di dunia wal akhirah. Amin. Akhirnya kami selaku host mohon maaf yang sebesar-besarnya. Tentu saja banyak sekali kekurangan dari kami pribadi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di Vicon mendatang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Halo, Mohon maaf ya, mohon maaf Bapak Ibu. Ya, Bu. Ini. Maaf.
Ya, mohon maaf ini Bu Khotijah. Terima kasih Bu Khotijah. Ya, Bu,